Di tempat lain, Jack kembali ke rumah dan mencari buku-buku catatan Jenny, di mana ternyata dari hasil wawancara Jenny menyimpulkan kalau Mary kerap melakukan kekerasan pada kedua putrinya yang diketahui bernama Ellie dan si bungsu yang bernama Laurel. Di saat yang sama, Beth kaget melihat Taylor ada di sebuah acara TV. Tentu saja ia segera menyusul Taylor dan memintanya menghentikan aksi konyol tersebut. Namun sayangnya Taylor tak menghiraukan saran sahabatnya. Sebelum syuting dimulai, Taylor mulai melihat hal-hal yang aneh. Dan benar saja ketika pengusiran setan dimulai, tiba-tiba beberapa lighting meledak. Taylor pun mengerang karena sesuatu tak kasat mata mencekik lehernya. Taylor pun tak bisa berbuat apa-apa hingga tepat di jam 8:32. Taylor ditemukan tewas dengan sebutir permen keluar dari mulutnya. Tak lama berselang, Beth mendapatkan satu panggilan misterius dengan nada dering yang sama, di mana panggilan tersebut bertanggal besok di jam 7:55. Setelah menghancurkan ponsel Beth, Jack menemaninya pulang. Jack lalu melihat Beth merenung di kamarnya. Di sanalah ia kaget karena melihat bekas sulutan rokok di lengan Beth. Tentu saja Jack menanyakan bagaimana ia bisa mendapatkan luka seperti itu. Disitulah Beth menceritakan kalau sejak ayahnya meninggal, ibunya selalu memperlakukan dirinya dengan kasar. Tak jarang sulutan rokok ia dapatkan hanya karena sebuah kesalahan kecil. Di saat yang sama, Jack mendapatkan kabar dari tim orang hilang, di mana ia mengabarkan kalau putri bungsu Mary yang bernama Laurel kini berada di panti asuhan. Sore itu juga mereka menemui kepala panti yang bernama Maddie, di mana Maddie menjelaskan kalau di tubuh Laurel banyak ditemukan luka sayat. Diduga Mary kerap melakukan kekerasan pada anak-anaknya, sehingga ia harus diperiksa kejiwaannya. Namun setelah kebakaran di rumah sakit St. Luke, tak ada seorang pun yang tahu keberadaan Mary sampai saat ini. Jack mencoba berkomunikasi dengan Laurel, namun Maddie mengatakan kalau Laurel telah berhenti berbicara sejak kebakaran tersebut. Tiba-tiba saja Beth mendengar suara musik yang berasal dari boneka beruang. Tentu Beth kaget karena musik tersebut adalah deringan ponsel yang ia dengar dari panggilan misterius. It's just the song the bear plays. Beth mencoba menanyai Laurel di mana ibunya, namun sayangnya Laurel masih tetap membisu. Merasa tak menemukan petunjuk, Beth pun pergi ke perpustakaan. Sementara Jet berusaha mencari lewat data database kepolisian. Here, take my other phone. Di saat Beth mencari informasi para pasien yang menjadi korban kebakaran di rumah sakit St. Luke, ia tak melihat nama Mary dalam daftar korban. Dari situ Beth pun menduga kalau jasad Mary pasti masih tertinggal di puing-puing bangunan rumah sakit. Dalam perjalanannya ke rumah sakit, Beth mengabari Jack tentang kabar tersebut. Ia yakin sekali petugas pemadam kebakaran tak dapat menemukan jasad Mary. Karena itulah arwahnya gentayangan dan meminta korban. Setibanya di rumah sakit, Beth hanya melihat bangunan yang sudah hangus terbakar. Beth lalu mengitari rumah sakit dan menemukan pintu belakang. Namun sayangnya juga masih terkunci. Akan tetapi saat Beth berpaling, anehnya pintu tersebut terbuka dengan sendirinya. Beth memberanikan diri masuk ke dalam sana. Di saat ia mencoba membuka satu pintu yang lain, lampu di lorong tiba-tiba menyala sendiri. Merasa diberikan petunjuk, Beth mengikuti lorong tersebut dan tiba di lorong yang lain, di mana ia kemudian dikagetkan dengan sebuah boneka yang bergerak-gerak sendiri. Sontak Beth ketakutan dan berniat kembali. Namun sayangnya pintu keluar tiba-tiba saja tak mau terbuka. Merasa tak ada jalan keluar, Beth mencoba menelpon Jack. Di saat yang sama ia menjerit histeris karena terdapat begitu banyak kelabang di lantai. Tak cuma itu, tiba-tiba saja tubuh Beth ditarik oleh seseorang berjamper hitam. Sesaat kemudian tubuhnya pun berhenti. Ia berlari dan beruntung Jack dapat menemukannya. Jack lalu menuju ke sebuah pintu, namun tiba-tiba sebuah tangan menarik kepala Beth. Beruntung ia berhasil melepaskannya.
Mereka kemudian berlari dan sampai di sebuah ruang operasi. Saat mereka melihat ke sekeliling, tiba-tiba saja sesosok bayangan muncul dan mementalkan tubuh Jack sampai pingsan. Di saat bersamaan, Beth melihat sebuah celah dan mendekatinya, di mana ternyata itu adalah sebuah jalan rahasia. Beth memberanikan diri turun dan merangkak perlahan. Ia pun semakin penasaran karena melihat bekas telapak tangan di lantai yang ia lalui. Sementara itu, Jack yang sudah siuman berusaha memanggil Beth. Namun anehnya, pintu ruangan tiba-tiba terkunci. Di dalam lorong sempit tersebut, Beth dikagetkan dengan satu jasad yang penuh dengan luka bakar. Melihat ponsel di tangannya, Beth pun yakin kalau dia adalah jasad Mary. Tak lama ponsel tersebut menghubungi seseorang. Beth lalu mengambil ponsel tersebut dan menghancurkannya. Dan rupanya hal itu membuat Mary bangkit dan mendekati Beth. Beth gemetar ketakutan dan hanya bisa meminta maaf atas semua kesalahannya. Anehnya Mary tak menjawab dan malah meneteskan air mata. Tak lama kemudian Jack berhasil mendobrak pintu dan menyusul Beth. Di sanalah ia melihat Beth merangkak sambil membawa jasad Mary. Beth mengatakan kini mereka bisa tenang karena Mary akan mendapatkan pemakaman secara layak. Setelah mengantarkan Beth, Jack kembali ke panti untuk menyampaikan kabar kematian Mary pada kepala panti. Di saat Jack melihat lukisan Laurel, Jack penasaran dan mengambil boneka beruangnya, di mana ternyata terdapat sebuah kamera di dalam boneka tersebut. Dari situ Jack menduga kalau Mary pasti punya tujuan tertentu meletakkan kamera tersembunyi di kamar anak-anaknya. Saat rekaman diputar, Jack melihat Ellie tengah berniat menyiksa adiknya sendiri. Namun beruntung kejadian tersebut keburu ketahuan oleh ibu mereka. Dan Mary pun akhirnya mengurung Ellie di kamarnya seharian. I should have known. Ellie berteriak minta dikeluarkan dan karena panik penyakit asmanya pun kambuh. Ellie mengambil alat nafasnya namun obatnya sudah habis. Ia mencoba menelpon siapapun namun sayangnya ia tak mampu lagi bertahan. Jack berusaha menghubungi Beth untuk memberitahu kalau bukan Mary yang membunuh teman-temannya, akan tetapi Ellie putrinya. Namun sayangnya Mary tak mendengar panggilan tersebut. The hospital tonight. She was trying to protect. Sementara itu Beth yang ada di dalam rumah mendengar sesuatu dari dalam kamar. Akan tetapi tiba-tiba saja seseorang menggedor pintu rumahnya. Beth membuka pintu yang ternyata itu adalah si Jack. Saat Jack ingin menjelaskan semuanya, terdengar kembali pintu rumah diketok seseorang. What's that? Merasa ada yang aneh, Jack pun mengintip. Dan tiba-tiba saja sebilah pisau menusuk mata Jack yang membuat Jack tewas di tempat. One who made the very first phone call. Wait, no! Sesaat kemudian seluruh rumah bergetar dan kaca jendela pecah berhamburan. Saat pintu terbuka, muncullah sosok imut berjamper hitam yang tak lain adalah Ellie yang sudah menjadi sosok iblis. Ellie kemudian mendekati Beth dengan niat membunuhnya. Namun di saat bersamaan muncullah sosok Mary yang memegang Ellie lalu mengembalikannya ke dalam ponsel. Setelah Mary pergi, sebutir permen keluar dari mulut si Jack. Tak sampai di situ, anehnya ponsel Jack tiba-tiba menekan tombol dengan sendirinya. Di saat bersamaan, Beth merasakan kehadiran seseorang di dalam rumahnya. Jadi sosok yang meminta korban melalui panggilan ponsel adalah arwah Ellie kecil. Karena sepertinya ia merasa kesal semua orang yang ia hubungi saat ia sekarat tak ada yang menjawab panggilannya.
Sejak awal sepertinya Ellie memang bocah yang memiliki kelainan, yaitu suka menyiksa orang lain, terutama adiknya sendiri. Karena itulah Mary memasang kamera pengintai untuk mengetahui bagaimana Laurel bisa mendapatkan begitu banyak luka di tubuhnya. Dan bahkan setelah kematiannya pun jiwa psikopatnya masih tumbuh subur di dalam dirinya. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.